betina domba Garut membawa genetik yang baik untuk keturunan. Hal ini menjadikan pilihan ideal untuk program pengembangan domba unggul. Jarang betina domba Garut melahirkan satu anak atau tunggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Domba, channel pusatnya sering-sering ilmu seputar peternakan khususnya di domba. Mudah-mudahan channel Pusat Domba ini bisa menjadi channel referensi buat teman-teman cari ilmu, cari pengalaman seputar peternakan. Nah, pembukaan untuk kali ini, domba Garut adalah salah satu jenis domba unggulan ya. Dari sekian banyak domba lokal di Indonesia, salah satunya adalah domba Garut ini ya. Salah satu domba lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang termasuk unggulan, yang terkenal akan kualitasnya terutama dalam ketangkasan ya atau produksi ya, karena memang di Jawa Barat itu budaya masih menyebar dan membudidaya karena masyarakatnya mencintai budaya asli dari Jawa Barat, makanya sekarang masih berkembang dan masih membudaya teman-teman ya, dan mudah-mudahan makin berkembang untuk budaya-budaya di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi untuk domba Garut itu salah satunya seperti itu ya teman-teman. Namun tidak hanya pejantan ya, betina domba Garut juga memiliki keistimewaan ya tersendiri yang layak untuk teman-teman sobat ternak patut diketahui ya. Apa ini ya kelebihannya? Nah, kita akan bahas sekarang juga nih. Keunggulan betina domba Garut teman-teman itu produktivitasnya tinggi ya. Seperti apa tuh? Betina domba Garut dikenal memiliki tingkat produktivitas yang baik dan istimewa ini ya, terutama dalam hal reproduksi. Jarang betina domba Garut melahirkan satu anak atau tunggal ya. Keseringannya dua, kembar, bahkan bisa lebih teman-teman. Tergantung kita perawatan saat melahirkan itu anak-anaknya ya. Tergantung kita perawatannya. Biasanya untuk anak-anak yang melebihi 2 ekor, 3, 4, sampai 5, itu kita harus power untuk treatmentnya teman-teman ya. Terkadang kita harus bantu menyusui karena untuk di putingnya di domba biasanya ada 2 ya. Jadi bisa dibilang kita bantulah ya. Kita bikin puting sendiri, endot 2 ya. Untuk bila anaknya 4 gitu ya, kita dibantu di endot karena puting betina aslinya ibunya tuh ada 2 ya teman-teman, agar seimbang lah ya anakan antara anakan yang pertama sampai akhir tuh seimbang dan hidup semua dan dapat dikembangkan kembali oleh kita gitu ya. Nah, itu kelahirannya dengan interval kelahiran yang relatif singkat ya. Kalau betina domba Garut itu kisaran 6 bulan sampai 8 bulan. Lahirannya cukup cepat sekali ya untuk domba Garut ini. Makanya banyak teman-teman peternak seluruh Indonesia memakai betina-betina Garut ini diselangkan sama pejantan-pejantan impor atau pejantan-pejantan yang lain. Jadi selanjutnya ini kualitas genetik unggul sebagai bagian dari domba lokal yang telah diseleksi. Betina domba Garut membawa genetik yang baik untuk keturunan. Hal ini menjadikan pilihan ideal untuk program pengembangan domba unggul gitu ya teman-teman. Kita juga bisa lihat dari fisiknya domba Garut ini memiliki dengan postur tubuh yang tinggi, yang lebar. Itu domba Garut mantap sekali ya. Untuk kita mau bila kita ngejar tinggi badan, panjang, insya Allah untuk domba Garut ini mantap sekali ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah adaptasi lingkungan yang baik ya. Betina domba Garut mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan di Indonesia, baik di dataran rendah maupun tinggi. Mereka tahan terhadap perubahan cuaca dan cocok untuk sistem peternakan intensif maupun ekstensif ya teman-teman. Karena di Jawa Barat juga ya tempat asalnya, di daerah Garut tuh berbagai daerah, di daerah pegunungan, di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah tuh dombanya pada saat-saat mantap-mantap ya. Karena memang udah terbukti di Jawa Barat untuk di pegunungannya, di pedesaannya, apalagi di pekotaannya, ini domba Garut sangat berkembang biak dan beradaptasi dengan mantap ya. Betina domba Garut, domba-domba Garut, domba lokal kita ini ya sobat tanah semuanya. Nah, selanjutnya potensi susu ya. Meskipun memiliki atau bukan domba perah ini ya, bukan domba perah teman-teman, betina domba Garut memiliki potensi produksi susu dengan kualitas gizi tinggi ya. Susu ini dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau tambahan atau pakan ternak domba ya. Seperti apa Mang? Jadi susunya tuh bisa diolah
Cuman kasihan juga lah kalau teman-teman fokusnya di feeding, pengembangan banyak, itu gak usah diperah lah. Kalau domba ini, kalau mau ngambil peternakan perah boleh ngambil kambing. Itu kalau kambing lebih tinggi juga untuk susunya. Kalau domba kurang rekomendasi ya teman-teman. Kecuali pakai dombanya domba Awashi, itu domba yang Timur Tengah itu susunya lebih mantap banget ya, udah kayak kambing kalau domba Awashi itu teman-teman. Nah kalau domba Garut sayang lah, kasihan ke anaknya gitu ya nantinya teman-teman ya. Kecuali ada satu anak dari indukan yang lain yang tidak menyusui atau ibunya mati, boleh teman-teman ngambil dari susu yang teman ibunya itu, dibagikan ke anak-anak yang ditinggal ibunya itu. Jadi seperti itu teman-temannya. Jadi kualitas susunya baik dan bagus banget dan banyak kalau domba betina Garut ini ya teman-teman. Nah selanjutnya itu perawatan relatif mudah. Betina domba Garut tidak membutuhkan perawatan yang rumit ya, dengan pakan yang memadai dan kebersihan kandang yang terjaga, mereka dapat hidup serta sehat dan produktif teman-teman ya. Itu untuk kelebihan-kelebihannya dan sangat banyak teman-teman. Itu yang kita ketahui. Barangkali teman-teman yang menonton tahu lebih dalam betina-betina domba Garut itu unggulannya seperti apa, boleh di komen di bawah agar teman-teman yang lain dapat tahu juga teman-teman ya. Jadi di domba Garut itu seperti itu. Dan dominan dari fisik, domba Garut memiliki postur yang panjang, tinggi, dan memiliki tanduk ya. Tapi gak semuanya juga memiliki tanduk, cuman berpotensi besar menurunkan tanduk ya. Ketika disilangkan sama jantan-jantan yang tidak bertanduk, berpotensi menurunkan tanduk ya teman-teman, walaupun kecil gitu ya. Kalau di domba Garut itu seperti ini. Dan untuk warnanya domba Garut tuh bermacam-macam ya, antara warna hitam, warna putih, warna coklat ya, warna kemerah-merahan. Domba Garut warnanya bermacam-macam ya, kadang dicampur-campur, nah banyak ya. Beda dari domba-domba yang lain ya. Kalau domba-domba lain itu biasanya satu warna. Kalau domba Garut itu bermacam-macam warna teman-teman ya. Cuman dominan di warna putih seperti itu. Nah selanjutnya ini tadi kan kita udah jelaskan untuk kelebihannya. Sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Dan kekurangannya ketika kita mau mengerjakan sesuatu, untuk kita akan meneliti sesuatu, kita harus tahu ya teman-teman, harus tahu kelebihannya, harus tahu kekurangannya. Nah selanjutnya ini kekurangannya apa nih? Produksi susu terbatas ya, meskipun memang termasuk susu yang banyak kalau domba Garut ini, cuman kalau dibagi-bagi, kalau dijadikan untuk perah ini kurang cocok, tidak cocok lah ya dibandingkan dengan domba perah seperti domba Awashi ya. Produksi susu betina domba Garut masih relatif rendah sehingga kurang optimal jika difokuskan untuk produksi susu. Makanya kita rekomendasikan pakai kambing aja lah, jangan pakai domba ya, karena domba Awashi juga mahal teman-teman ya. Nah kalau memang mau ngejar susu, produksi susu, milking, peternakan milking, mending pakai kambing aja ya teman-teman. Pakai kambing, bisa pakai kambing sapera disilangkan sama kambing lokal kita, itu mantap banget ya. Jadi kalau di kambing tuh ada penghasilan harian, bulanan, dan tahunannya ya. Nah mungkin kedepannya kita akan bahas persoalan untuk kambing juga teman-teman ya. Nah selanjutnya ini kekurangannya apa nih selain susu? Ketergantungan pada kualitas pakan. Oh ketergantungan pada kualitas pakan, katanya makanya segala dimakan. Jadi seperti ini nih, walaupun adaptif, produktivitas betina domba Garut sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan. Pakan yang buruk dapat menyebabkan penurunan kesehatan dan hasil reproduksi ya. Jadi domba Garut nih makannya tidak susah teman-teman. Mau makan hijauan, mau yang rambanan, mau konsentrat, mau pakan limbah yang lain, ini dimakan. Tergantung kebiasaan mereka ya. Biasaan mereka makan rumput, ketika kita kasih pakan keringan seperti konsentrat, mereka tidak mau tuh awalan karena mereka tidak tahu, belum pernah atau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita treatment sedikit-sedikit pakai pakan keringan, pakai pakan yang tidak biasa dia makan, insya Allah kedepannya bakal mau dan akan bagus ya teman-teman. Kalau pakan domba lebih komplit ya, dari mulai keringan, hijau, dari mulai protein, karbohidrat, mineralnya tercukupi dan lain-lainnya, itu dombanya bakal berkembang dengan baik dan mantap gitu ya sobat ternak semuanya. Nah ini kualitas pakan yang buruk tuh maksudnya apa? Jadi pakan-pakannya juga ya, jangan berpikir kita dombanya segala dimakan, kita kasih pakanan yang
seadanya atau asal makan gitu ya teman-teman. Kita juga harus pastikan dengan kebersihannya, jangan asal makan ya, pakan yang kotor dikasihkan ke domba karena dia selalu dimakan lah, itu alasannya. Tapi jangan teman-teman, karena itu akan mempengaruhi tumbuhan dari dagingnya, dari pencernaannya, dari kesehatannya, itu sangat mempengaruhi juga teman-teman ya. Catatan, kita harus kasih pakan yang berkualitas, yang bersih lah ya, yang bersih minimal teman-teman sobat ternak semuanya. Nah itu untuk pakan. Nah selanjutnya ini kekurangannya, resiko penyakit di lingkungan lembab ya. Dalam kondisi kandang yang lembab dan tidak terawat, betina domba Garut lebih rentan terhadap penyakit kulit seperti kudis dan infeksi jamur. Nah meskipun mereka mudah beradaptasi berhidup di berbagai cuaca ya, maupun cuaca dingin, cuaca panas, dia pasti hidup. Cuman ini yang menyebabkan mereka sakit yaitu dari lingkungan yang kurang sehat dan yang kurang terawat ya, sehingga lingkungannya jadi lembab. Jadi bisa dibilang lembab tuh bukan di cuaca dingin teman-teman ya. Jadi maksud saya sendiri yang kayak saya sampaikan tuh dari settingan kandang yang kurang tepat, kebersihan kandang termasuk paling utama ya. Jadi ketika lembab tuh maksudnya ketika kandang ada yang bocor masuk ke kandang airnya, itu kandang menjadi lembab teman-teman sobat ternak semuanya. Jadi ada kandang-kandang yang bocor bisa langsung menghujani ternak-ternak domba Garut, betina domba Garut ini. Nah itu yang dapat menyebabkan domba Garut, domba betina domba Garut gampang sakit. Dan dari kebersihan kandang ya teman-teman, tuh dari struktur kandang sih ya, lebih utama dari struktur kandang. Kita harus perhatikan juga, jangan asal mereka bisa teduh aja, kita harus pentingkan kenyamanan mereka juga. Insya Allah kalau mereka nyaman, mereka sehat, dan pasti memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah selanjutnya, kebutuhan investasi awal ya. Untuk mendapatkan betina domba Garut dengan kualitas unggul, peternak perlu mengeluarkan biaya yang relatif tinggi sebagai investasi awal ya. Tapi untuk sekarang di domba-domba Garut nih tidak harus membutuhkan budget yang mahal teman-teman sobat ternak semuanya ya. Itu juga tergantung sih, karena di domba Garut juga ada kelas-kelasnya teman-teman ya. Ada yang kelas premium, kelas ekonomis, kelas ekstra mantap, yang bagusnya gitu ya. Ada bisa dibilang tipe 1, tipe 2, tipe 3 nya ada gitu ya. Jadi tergantung harga teman-teman sobat ternak semuanya. Teman-teman punya 1 juta bisa dapat teman-teman betina domba Garut. Jadi berbagai macam. Ada domba Garut yang 1 juta ukurannya 3 bulan, ada yang ukurannya 5 bulan, ada juga yang siap kawin, itu harga 1 juta tuh. Jadi berbagai-bagai. Jadi untuk harganya bisa dibilang ada harga ada kualitas lah, seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tadi tentang milking atau pengembangan kambing itu seperti apa ya. Itulah untuk kelebihan dan kekurangan di betina domba Garut ya. Sekarang nih banyak dari daerah Jawaan ya, meskipun domba Garut ini dari Jawa Barat ya, teman-teman peternak dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu menggunakan kembangbiakan betina Garut ya, domba-domba Garut di daerah sana juga, karena mereka juga tahu untuk domba Garut ini sangat berkualitas ya, apalagi jantannya tuh ya memiliki mahkota yaitu tanduknya yang gagah-gagah, tampan-tampan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, dan dapat disaringkan juga ke teman-teman yang lain agar lebih barakah dan lebih meluas lah ya. Jadi ketika kita mempunyai wawasan, mempunyai ilmu, meskipun saya masih belajar, bisa dibilang kalau kata orang tua dulu mah, ilmu tidak berat dipikul teman-teman ya. Jadi kita sharingkan kepada teman-teman yang lain, barangkali ada yang membutuhkan, barangkali mereka tidak tahu, belum tahu, jadi tahu gitu ya, bisa disaringkan lagi. Insya Allah jadi bermanfaat untuk semuanya ya. Nah jadi seperti itu aja teman-teman, buat teman-teman yang pemula yang mau belajar mulai beternak, ini untuk betina domba Garut ini sangat rekomendasi banget. Dan untuk awalan betina Garut karena memiliki kelebihan dari postur tinggi dan panjang ya, dan hasil anakannya sudah terkenal prolific atau lebih dari 2 ya, jarang yang 1 ya, paling di daraan biasanya 1, tapi kebanyakan di 2 ya, kembar 3 sampai 5 pun ada, sampai 6 pun ada di domba Garut ini, tergantung kita perawatan dan kasih sayangnya seperti itu. Barangkali buat teman-teman butuh bibitan domba Garut atau domba cross Texel atau domba-domba lokal yang lain atau domba impor, kita ada ready ya sobat ternak semuanya. Mau yang bahanan
pejantan, bahanan betina, kita ada insya Allah ya. Kita sediakan. Kita akanlah buat teman-teman pemula khususnya, atau buat teman-teman yang senior, ataupun untuk pengepul kita insya Allah ada ready ya. Untuk bulan Januari ini, Januari kemarin kita ready ya. Kita jual dengan harga diskon dan ekonomis. Kita jualkan harga pertimbang hidup. Itu harga awal, harga normalnya tuh 100.000 lah per kilo ya. Cuman untuk sekarang, untuk kemarin Januari itu kita jual harga diskon. Jadi harganya kisaran 70-80 ribuan ya. Tuh hasil silangan juga seri F ya. F-nya tuh kita jual diskon juga sobat ternak semuanya. Silakanlah langsung aja kepoin, tanya-tanya ke nomor WhatsApp kita, dan nomornya di deskripsi atau di video akhirnya ya, di postingan. Langsung seperti itu. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bahas juga untuk betina cross Texel ya, untuk kelebihan dan kekurangannya betina cross Texel seperti apa gitu ya. Nah, karena ini kan dominan domba Garut, di sini dominan domba cross Texel. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Barangkali ada masukan atau requestan konten selanjutnya kita akan bahas apa, boleh di komen di bawah. Dan buat teman-teman, semangat terus ternaknya, semangat terus belajarnya. Insya Allah keberhasilan akan datang kepada kita. Terima kasih. Pokoknya teman-teman sehat selalu, makin lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.